kasih karunia, karunia bernubuat. Sekalipun diriku punya iman sempurna untuk pindahkan gunung, tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku. Tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku. Aku serupa gong yang menggema dan caranya gemerincing. Halo sahabat Morning Grace, apa kabarnya? Semoga setiap kita di dalam keadaan yang baik. Saudara yang terkasih, hari ini kita akan bersama-sama belajar bahwa kasih itu membebaskan. Kadangkala ada kasih yang posesif, ada kasih yang justru membuat kita terkungkung di dalam suatu hal yang tidak mengenakan. Maka dari itu kita akan bersama-sama belajar dari firman Tuhan hari ini. Mari kita mengawalinya di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami akan bersama-sama belajar tentang kasih Kristus. Bahwa kasih-Mu itu sungguh suatu kasih yang luar biasa, yang tidak bisa terfikirkan oleh manusia, yaitu kasih yang membebaskan. Ya Tuhan, ampuni kami jika seringkali kami salah mengartikan kasih itu. Oleh karena itu, kami belajar Tuhan mau bersama-sama dan ajarlah kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Roma 12 ayat 20. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Saudara terkasih, di dalam bulan Agustus selalu membawa nuansa yang khas bagi bangsa Indonesia. Lagu-lagu kemerdekaan dinyanyikan, bendera merah putih dikibarkan, dan kisah para pahlawan, kemudian banyak lomba-lomba diadakan. Namun di balik euforia dan rasa bangga atas kemerdekaan bangsa Indonesia, sebagai orang percaya kita diajak untuk merenungkan apakah kita sudah benar-benar hidup di dalam kemerdekaan yang sejati. Rasul Paulus dalam Roma 12 ayat 20 mengajarkan sesuatu yang sangat berlawanan dengan naluri manusia, yaitu mengasihi musuh. Sebuah tindakan yang tampak lemah di mata dunia, tetapi sangat kuat di mata Allah. Inilah kasih yang bukan hanya membebaskan orang lain dari belenggu kebencian, tetapi juga membebaskan hati kita sendiri dari beban dendam dan luka. Oleh karena itu, ada 3 hal yang kita bisa bersama-sama renungkan. Yang pertama, kemerdekaan sejati adalah bebas dari kebencian. Seringkali kita merasa merdeka ketika kita bisa membalas orang yang menyakiti kita. Tetapi itu sebenarnya bentuk perbudakan yang lain. Kita masih terikat dengan luka, dengan amarah kita, dengan ego kita. Tetapi firman Tuhan justru mengundang kita untuk mengalami kemerdekaan yang lebih tinggi daripada itu, yaitu bebas untuk memilih mengasihi. Mengasihi sebagai keputusan sadar kita. Saat kita memberikan makan dan minum kepada orang yang pernah melukai kita, bukan karena mereka layak menerimanya, tetapi karena kita sudah lebih dahulu menerima kasih Kristus yang mengampuni kita tanpa syarat. Inilah bentuk tertinggi dari kemerdekaan rohani itu. Saat kasih menggantikan dendam dan pengampunan menggantikan kebencian kita.
Dengan demikian kita bisa menemukan kemerdekaan sejati itu. Yang kedua, kasih yang mengubah dan melunakkan hati kita. Ada sebuah ungkapan, menumpukan bara api di atas kepala, di ayat yang tadi kita baca. Ini artinya bukan kita membalas dendam secara halus. Sebaliknya itu adalah sebuah gambaran kasih yang membakar hati nurani orang lain. Ketika seseorang diperlakukan dengan kasih, padahal ia layak mendapatkan pembalasan seharusnya, hal itu dapat melunakkan hatinya dan membawanya kepada pertobatan. Seperti bara yang membakar logam hingga menjadi lunak, kasih yang tulus dapat melunakkan hati yang keras. Maka kasih bukan hanya membebaskan diri kita, tetapi juga membukakan jalan bagi perubahan dalam hidup orang lain. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah menjadi warga kerajaan Allah di tengah bangsa. Di tengah masyarakat yang mudah terpecah karena perbedaan dan luka masa lalu, kita dipanggil untuk menjadi pembawa damai. Mengasihi musuh tidak berarti kita setuju dengan kejahatan mereka. Bukan berarti kita setuju dengan perilaku mereka. Tetapi kita setuju untuk memilih untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Sebagai orang percaya kita memiliki dua kewarganegaraan, yaitu sebagai warga Indonesia tetapi juga sebagai warga kerajaan Allah. Sebagai warga negara kita mencintai bangsa ini, tetapi sebagai warga kerajaan Allah kita menunjukkan kasih dan pengampunan yang melampaui batas-batas nasionalisme dan ego pribadi. Oleh karena itu, kemerdekaan sesungguhnya yang kita rayakan di setiap bulan Agustus itu mengingatkan kepada kita sebuah perjuangan fisik tetapi juga perjuangan politik. Tetapi di dalam Roma 12 ayat 20 mengajak kepada kita semua untuk merayakan kemerdekaan juga sebagai kemerdekaan spiritual. Memilih untuk mengasihi saat dunia enggan untuk mengasihi, memilih untuk membalas, memilih untuk memberi saat dunia menuntut balasan, memilih untuk memaafkan saat dunia mengajarkan kepada kita membenci. Dan inilah kasih yang membebaskan. Kasih yang lahir di dalam salib Kristus. Kasih yang mengubah dunia mulai dari hati kita sendiri. Mari kita bersama-sama menutup renungan kita di dalam doa. Tuhan, terima kasih atas kasih-Mu yang memerdekakan kami. Ajar kami untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi untuk membalasnya dengan kasih yang tulus. Seperti yang telah Tuhan berikan kepada kami ketika Tuhan mau mati di kayu salib untuk menebus setiap dosa kami. Oleh karena itu Tuhan, bebaskan hati kami dengan kepahitan dan jauhkan kami dari rasa benci dan kerinduan kami untuk membalas dendam. Tetapi jadikan kami sebagai pembawa damai di dalam keluarga kami, di dalam masyarakat, di dalam bangsa kami, baik juga di dalam diri kami sendiri. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sekalipun diriku dapat berkata-kata oleh semua bahasa manusia dan bahasa malaikat ataupun yang lainnya, tapi jika aku tak mempunyai kasih, aku serupa gong yang menggema dan jalan yang gemericik.
diri